Bubur sumsum dicampur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, ada satu momen di mana Mr. Ngabalin atau tokoh kita di Indonesia, tokoh debat yang paling fenomenal di antara yang lainnya, ternyata beliau pernah menyatakan Alhamdulillah ketika Gerindra tidak masuk kabinet Jokowi dulu. Ya mungkin inilah menjadi penyebab sehingga kabinet Prabowo Gibran atau Merah Putih saat ini dia kemudian tidak memanggil Ngabalin. Ya entah karena perkataannya mungkin dulu ya. Jadi pesannya ialah hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan orang lain bisa jatuh cinta. Karena perkataan orang lain bisa sakit hati. Apa ini weh? Puitis kah? Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Ke depan katanya akan ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sudah bicara. Ali Motar Ngabalin, Alhamdulillah. Kalau Gerindra tidak masuk. Ada kunjungan lagi di luar pertemuan di MRT itu sudah kelar. Oh, jadi tidak ada lagi pertemuan. Udah selesai. Nggak ada agenda lagi. Suasana sudah teduh seperti yang kita minta dari awal. Presiden mengharapkan agar pertemuan kedua tokoh ini akan memberikan suasana sejuk bagi yang ada di grassroots. Kalau tidak ada pertemuan berarti Gerindra tidak jadi masuk, tidak jadi bergabung. Alhamdulillah, alhamdulillah kalau nggak jadi masuk. Kenapa? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang agak lain. Masuk orang-orang ini siap. Jadi suasananya akan. Kande dia Mulyadi. Udahlah. Nah ini nih. Apakah saya tunggu Prabowo bukan presiden? Ini penggantinya Ngabalin terbaru ini. Muhammad Kodari. Ya. Pak Prabowo ini presidenan. Kuat. Pak Prabowo ini yang memperlihatkan kelas beliau ini macan gitulah kira-kira ya kan. Singa. Prabowo ya, macam-macam gitu. Kemacanannya ya. Karena memang Pak Prabowo kalau pidatonya begitu kan. Kita tahu semua tuh. Tapi pidato yang menggelegar ini yang memperlihatkan macan singa ini di lapangannya nggak kelihatan tuh. Pembentukan kabinet jadi kopnya begini gitu. Kalau beliau macan enggak, Jokowi aja 34 masa saya 100. Betul. Lebih kecil dong. Itu macan gitu loh. Itu kelihatan. Ini muncullah harmoni. Kalau udah berpikir harmoni bukan macan. Kalau macan itu melihat orang lain sebagai kompetitor dan dia suka. Ini belum apa-apa harmoni. Rangkul sana, rangkul sini. Yang beda pandangan pun dirangkul oleh beliau masuk ke dalam. Ini perlu kita lihat kemacanannya Pak Prabowo terhadap kasus ini yang berkebetulan disangkut pautkan setidaknya oleh tema ini melalui Bang Karni dengan Saudara Budi Ari. Ini saya dengar temanya dari abang loh Bang yang mengaitkan ini. Jadi saya mau lihat apa reaksinya Pak Prabowo kalau ada satu menterinya yang dikait-kaitkan dengan dugaan adanya tindakan pidana. Bisa nggak? Kita lihat nggak kegarangannya, kemacanannya, ya kan? Apa komentar beliau? Ini udah berapa hari? Ya 2-3 hari lah ya. Belum kita dengar tuh responnya Pak Prabowo seperti apa. Apa mau lihat yang penting tenang dulu, setelah itu berlanjut kita nggak tahu. Dan sebagainya. Nah itu kita lihat kegarangan itu. Termasuk tadi Bang Karni yang menjelaskan soal pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi. Gitu. Ya. Itu kan apa ya menunjukkan kepada kita apalagi yang mau dikonsultasikan oleh beliau gitu. Karena penjelasan logisnya nggak ada. Pertama, 17 dari anggota kabinetnya adalah anggota kabinetnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi kalau ada sesuatu yang beliau nggak paham, masa sih yang 17 ini nggak bisa dimintai pendapat oleh Pak Prabowo? Pertama. Yang kedua, wakil presidennya itu adalah anaknya Pak Jokowi. Kalau ada sesuatu, masa sih anaknya Pak Jokowi ini nggak bisa diajak dialog, nggak mengerti sesuatu, dan sebagainya. Bagi saya itu menunjukkan bagian dari pidato yang garang itu dengan praktek
yang lembek di lapangan itu gitu. Ke Solo lagi makan malam. Jadi kesan saya Pak Prabowo belum move on bahwa beliau itu adalah Presiden RI gitu loh, bukan menterinya Pak Jokowi itu loh, kira-kira tuh. Ya. Kan orang mengunjungi orang lain tuh, apalagi sebagai presiden, karena ada sesuatu yang merasa bahwa yang di sana itu lebih hebat dari dia gitu loh, kira-kira tuh. Kan Pak Jokowi udah rakyat biasa sama dengan kita. Nggak ada peristiwa yang sangat khusus yang memungkinkan Pak Prabowo sowan ke Solo gitu. Itu artinya mungkin di pikirannya Pak Prabowo belum muncul kesadaran bahwa saya ini Presiden RI. Bukan saya yang ke Solo, tapi Pak Jokowi yang datang ke istana. Kan begitu logikanya. Itu artinya belum move on bahwa beliau ini udah presiden, tapi jangan-jangan beliau masih merasa menterinya Pak Jokowi gitu loh. Sehingga perlu mungkin dulu ke Solo untuk berdiskusi lagi, entah apa yang didiskusikan kita tidak tahu gitu. Nah, terakhir Bang Karni, mudah-mudahan saya nggak diserang lalu apa begitu. Saya mengatakan begini, dengan semua yang saya sebutkan itu Bang Karni, saya betul-betul nggak merasa bahwa apa yang dibayangkan dari Pak Prabowo selama ini dan apa yang diucapkan oleh beliau di depan matanya sekarang udah kejadian, belum ada reaksi. Bagi saya menunjukkan memang Pak Prabowo bukanlah si pemimpin seperti yang dipidatokan oleh beliau berulang-ulang itu. Pada setidaknya dalam praktek hari ini kita melihat beliau menurut saya bahkan tidak lebih tegas, lebih tidak macan, lebih tidak dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Jokowi di awal karirnya hanya menghadapi begitu banyak partai, dia lewati kok sampai 5 tahun berikutnya kan. Itu pun juga Pak SBY dia lewati begitu juga. Ini belum apa-apa, beliau sudah berbicara tentang demokrasi sejuk, demokrasi aman, demokrasi tentram, dan kasus mulai muncul satu persatu. Tapi beliau kelihatan belum punya sikap terhadap kasus. Tentu saja kalau itu saya kaitkan dengan pidato-pidato yang oleh orang lain disebut sebagai tanda bahwa Pak Prabowo ini macan, singa, garang. Macan. Melalui singa. pidatonya itu yang saya tidak lihat realitasnya di lapangan hari ini. Tapi ini kan masih permulaan. Kita tidak tahu. Mungkin setelah ini Bang Karni, ya kan, setelah beliau dengar ILC ini gitu ya, lalu tunggu. Setelah ini saya akan betul-betul jadi macan. Kita tunggu kapan yang sesungguhnya Pak Prabowo menjelma menjadi macan itu. Terima kasih. Ya, saya sedikit sepakat dengan argumentasi dari Bang Ray ya. Ray. Andai kata Pak Prabowo itu adalah macan Asia, ya mestinya secara logika dia mengurangi jumlah menteri tuh. Tapi ini kan malah ditambah. Coba mengikuti negara Amerika yang menterinya kalau tidak salah berapa ya, kurang lebih 10 ya kalau tidak salah. Nah, andai kata dia adalah macan Asia, kenapa dia mesti soang ke Pak Jokowi? Itu dia kan jadi masalahnya menurut Bang Ray itu. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan apakah memang gara-gara video tadi atau pernyataan Ngabalin tadi yang kemudian menjadikan beliau sehingga tidak dipanggil dalam kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo Gibran. Jadi memang rekam jejak itu sangat-sangat selebeo bagi terutama kayaknya bagi si Mr. Ngabalin, sang profesor. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.